Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita masuk dalam hari yang ke-27. Malam hari ini saya mau sharing tentang kuasa perkataan. Sebelum itu mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
kuasa-Mu yang bekerja bagi kami yang percaya. Biar malam hari ini kuasa firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau menyampaikan tentang kuasa perkataan. Sebuah berkat dari Tuhan harus dilepaskan lewat perkataan. Bapak Ibu Saudara, sebuah berkat seperti sebuah tita. Tita adalah sebuah perintah yang diucapkan oleh raja yang dicap dengan materai kerajaan. Nah, sebuah berkat adalah sebuah perintah yang harus terjadi. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 9 dikatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan sedang memberikan sebuah perintah, sebuah titah, maka itu harus jadi. Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya terhadap semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, semua janji Tuhan digenapi di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah ya terhadap semua janji Tuhan. Itulah sebabnya kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita rahasia, Tuhan memberi kita kunci. Di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepada setiap Bapak Ibu Saudara orang percaya, kita diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudara, kunci itu ada di dalam mulut kita. Engkau dapat mengikat dan engkau dapat melepaskan. Apa yang kau ikat di bumi, apa yang kau larang di bumi terjadi. Setiap hal yang negatif ketika engkau melarang itu yang terjadi. Dan apa yang kau lepaskan ketika engkau memberikan titah, engkau melepaskan perkataan berkat, itu terjadi di dalam keluargamu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberikan kunci. Para orang tua, engkau diberikan kunci. Para pemimpin, engkau diberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati ditentukan dari apa yang Bapak Ibu saya perkatakan. Siapa yang suka menggemakannya, itulah yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia akan memakan buahnya. Hari ini, mari kita melepaskan perkataan berkat lewat perkataan kita. Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mulutmu seperti tikaman pedang atau mulutmu mendatangkan kesembuhan buat orang yang mendengarnya. Mari kita pakai lidah kita untuk mendatangkan kesembuhan, membangun hidup orang lain, mendatangkan kasih karunia. Amsal 15 ayat 4 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai lidah kita seperti pohon kehidupan yang memberikan buah yang dapat membawa kehidupan buat orang-orang yang mendengarnya. Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita memiliki kuasa untuk membawa kesembuhan. Ada urapan kesembuhan ketika Bapak Ibu saudara melepaskan perkataanmu. Tadi pagi saya menerima sebuah kiriman WA. Ada seorang ibu, dia berkata, Hendy, waktu kamu berdoa tentang yang sakit di lutut dan yang sakit di bagian lambung,
itu adalah ibu, dan ibu mengaminkan dan dia menerima mujizat, dia menerima kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ketika perkataan dilepaskan. Hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mendengar firman ini, ketika engkau mendengar renungan ini, ada kuasa, ada impartasi yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Urapan Tuhan mengalir Bapak Ibu Saudara. Yakobus 3 ayat 15 dikatakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, dengan lidahmu engkau dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Para orang tua, lepaskan perkataan berkat buat anak-anakmu. Para pemimpin, lepaskan perkataan berkat buat orang-orang yang engkau pimpin. Hari ini para anak, lepaskan perkataan berkat buat orang tuamu. Ada kuasa ketika perkataan berkat dilepaskan. Kita melihat di dalam kehidupan Yesus, di dalam Matius 9 ayat yang ke-6. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus berkata, Yesus memberikan perintah. Di dalam Mazmur dikatakan kalau ia memberi perintah maka semuanya ada. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi perintah kepada orang lumpuh itu, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan apa yang orang lumpuh itu lakukan? Dia mengangkat tempat tidurnya dan dia pulang ke rumahnya, dia berjalan. Bapak Ibu Saudara, ketika perkataan Tuhan dilepaskan, maka akan terjadi mujizat. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita merenungkan firman, menyimpan firman di dalam hati. Ketika firman itu dilepaskan, ketika perkataan berkat itu dilepaskan, maka mujizat terjadi, maka kesembuhan, pemulihan terjadi. Markus 3 ayat yang ke-5 dikatakan, ia berkata kepada orang itu, orang yang stroke, ulurkanlah tanganmu. Maka ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan itu. Setiap kali Yesus memberi perintah, tidak ada pilihan yang lain buat orang yang mendengar perintah itu. Dia harus mentaati apa yang perintah Yesus katakan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Ketika raja memberkati, ketika raja memberikan sebuah titah, sebuah perintah, maka perintah itu harus dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah imamat yang rajani. Setiap orang yang percaya adalah imamat yang rajani. Kita adalah umat yang kudus, bangsa yang terpilih, yang kita dipanggil dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersepakat dengan Tuhan lewat perkataanmu. Ketika engkau berkata-kata, mujizat terjadi. Ketika engkau berkata-kata, pemulihan terjadi. Ketika engkau berkata-kata, transformasi terjadi. Yohanes 11 ayat 43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari? Dia berjalan keluar karena dia mendengarkan Tuhan sudah memberikan sebuah titah. Lazarus, marilah keluar. Itu adalah titah, itu adalah perintah dari Tuhan. Dan perintah Tuhan pasti terjadi. Ketika Yesus memerintahkan kepada pohon ara, mulai hari ini tidak seorang pun lagi makan buahmu. Apa yang terjadi keesokan harinya? Pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ketika titah, ketika perkataan berkat itu dilepaskan. Markus 4 ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Angin yang luar biasa badai dan danau yang bergelora dengan gelombangnya. Yesus berkata, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau danau, angin, orang mati, orang lumpuh, orang stroke, pohon ara mendengar titah Tuhan, dan mereka semuanya terjadi sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan,
Bagaimana dengan hidup kita? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Tuhan telah memberikan kita kunci kerajaan sorga. Ketika engkau melepaskan perkataan berkat, maka perkataan berkat itu terjadi. Ketika Bapak Ibu Saudara melepaskan perintah sesuai dengan firman, maka perintah itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi ketika Yesus mulai memperkatakan perkataan berkat. Ketika Yesus memberikan perintah, karena dia mendengar dari Bapa dan dia memberikan perintah dan dia melepaskan titah buat orang-orang itu. Orang lumpuh bangkit dan berjalan, orang mati bangkit, orang stroke tangannya sembuh, pohon ara menjadi kering, danau menjadi teduh, angin menjadi reda. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam perkataanmu. Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Hari ini perkataan apa yang saudara ucapkan buat keluargamu? Para ayah, perkataan apa yang kau ucapkan buat istri dan anak-anakmu? Ibu, istri, perkataan apa yang kau ucapkan buat tentang suami dan anak-anakmu? Orang tua, perkataan apa yang kau ucapkan buat anak-anak? Perkataan apa yang hari-hari ini kau ucapkan buat pekerjaan dan bisnismu? Anak-anak, perkataan apa yang kau katakan kepada orang tuamu? Bapak Ibu Saudara, banyak orang perkataannya berubah sesuai dengan kondisi, situasi, dan fakta yang ada. Seharusnya situasi, fakta yang ada berubah karena perkataan yang kita ucapkan. Ketika kita berkata-kata, kita sedang memberikan perintah, kita sedang memberikan titah. Dan itu harus terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Hidup dan mati dikuasai, ditentukan oleh lidah, oleh perkataanmu. Banyak orang tua mengucapkan perkataan yang menyakitkan, yang menghancurkan, dan akhirnya disesali di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kutuk yang harus dicabut. Tuhan mau kita perlu memperkatakan perkataan firman Tuhan, berkat atas hidup orang-orang yang di sekitar kita. Berkat Tuhan, perkataan berkat ini, titah yang kau ucapkan akan membuat transformasi dan mujizat dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, selama 27 hari ini, apakah engkau sudah mulai memperkatakan perkataan-perkataan berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingmu? Inilah waktunya kita lepaskan. Kita lepaskan perkataan berkat. Kita lepaskan titah itu, Bapak Ibu. Ketika perintah diberikan, ketika titah dilepaskan, perkataan berkat dilepaskan, maka mujizat dan transformasi terjadi. Malam hari ini mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Shikata karalabaka shikata karalabaka kararabo sikirei karayota karalamana sheni karalamaya rawashana. Kuri dibiri karalabaka shanda karalabaka shanda. Tuhan memberi semangat kepada orang yang tidak berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Malam hari ini buat Bapak Ibu Saudara, engkau yang tidak berdaya, engkau yang merasa lelah, engkau yang merasa nggak sanggup, nggak mampu. Malam hari ini segala perkara dapat engkau tanggung karena Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Tuhan telah menyediakan jalan keluar agar engkau dapat menanggungnya. Malam hari ini setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa sakit penyakit dipatahkan. Sakit di bagian lambung dipatahkan. Sakit di bagian kepala dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh malam hari ini. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian bahu disembuhkan. Bahu sebelah kanan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh lutut kiri. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Roh kelemahan pergi. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi malam hari ini. Ada breakthrough, ada terobosan, ada pemulihan di tengah-tengah keluarga. Hati bapa berbalik kepada anak-anak dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Bapak, para orang tua mulai melepaskan berkat buat anak-anakmu. Anak-anak, kau mulai hormat kepada orang tuamu. Kau mulai melepaskan berkat. Oh, penuh ucapan syukur buat orang tuamu. Terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus.
ada terobosan setiap kelumpuhan pekerjaan, kelumpuhan bisnis, kelumpuhan di bidang apapun dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mati dibangkitkan, area-area yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangkitan dalam hubungan, kebangkitan di dalam pekerjaan, kebangkitan di dalam bisnis, kebangkitan di dalam usaha terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Tuhan mengurapi setiap orang-orang yang mendengar video ini, agar kami diurapi. Untuk kami telah diberikan kunci, kami terima kunci kerajaan Allah itu, untuk kami mengikat dan melepaskan. Dan apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Breakthrough dilepaskan, terobosan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kemandulan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap stagnasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, alami kuasa Tuhan yang bekerja memulihkan kehidupanmu. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan, sharingkan kepada yang lain, dan ceritakan pengalaman kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami terobosan mujizat Tuhan, engkau yang menerima dengan iman, jadilah seperti dengan iman Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.